Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterno Faridi, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini menarik sekali. Di episode kali ini ya, kita akan membahas mengenai dunia pendidikan. Bagaimanakah itu dan seperti apa? Hari ini dengan tema kita yaitu kolaborasi pengajaran dan penelitian di luar negeri. Wow, tentunya kita akan bahas bersama dengan orang yang tepat, yaitu bersama dengan Bang M. Arif Rahman Hakim. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat, luar biasa sekali. Karena hari ini kita akan membahas mengenai dunia pendidikan. Yes, harus semangat kalau bahas pendidikan. Karena tujuannya juga untuk orang banyak ya Bang, yes, ya. Tujuan benar. yang sangat mulia sekali. Tapi sebelum bahas mendalam kan mengenai hal tersebut, pengen tahu dulu pandangan Abang sekarang mengenai dunia pendidikan, mengenai pendidikan di khususnya ya di Indonesia seperti apa? Ya, kalau untuk lihat pendidikan secara umum memang ada naik turunnya. Tapi kalau kita lihat progresnya sekarang memang alhamdulillah menanjak. Karena kalau lihat pendidikan itu kan aspeknya dari berbagai sisi, dari kesejahteraan guru, dosennya juga, terus gimana dengan kualitas siswanya. Nah, karena nanti ujung-ujungnya kan kita pengen SDM yang unggul nih ke depannya supaya Indonesia lebih bagus lagi. Tapi memang kalau lihat dari beberapa sisi ya masih ada kekurangan, kelemahan, makanya ada perbaikan kurikulum dan lain-lain. Itu sebenarnya bukan kurikulum yang berubah, tapi Caranya. Ya sistemnya itu diperbaiki sesuai dengan zaman. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang progresnya bagus dan kita harus tetap optimis dengan kemajuan pendidikan kita, insya Allah di Indonesia. Dan itu kita semua harus saling bahu-membahu tentunya. Iya benar banget, karena nggak bisa sendirian kalau urusan pendidikan ini, harus semua. Karena pendidikan kan terbagi pendidikan formal, ada informal, ada non formal. Nah itu pendidikan semua itu harus saling bahu-membahu kalau mau benar dan bagus. Jadi kita nggak bisa semata-mata langsung bicara tentang hasilnya seperti apa, berarti gitu ya. Iya. Harus diperhatikan semua aspeknya. Bener ya, nggak bisa langsung tiba-tiba kita mau satu kali ganti kurikulum terus langsung bagus ininya, hasilnya ya langsung tercapai semua tujuan itu agak mustahil ya memang ya. Iya. Tapi progresnya, tracknya bagus sekarang, itu bagus yang kita sekarang garis bawahin. Itu yang pentingnya. Iya. Dan itu kan di Indonesia masih lebih luas. Kalau kita sempitkan lagi di Bengkulu, menurut Abang seperti apa sekarang? Untuk di Bengkulu, ya kalau lagi-lagi saya kan selalu lihat data, proses dan lain-lain, itu juga sudah meningkat, sudah. Cuma memang kalau untuk dibandingkan dengan provinsi lain, memang ada beberapa hal yang masih harus dibenahi, terutama dari kalau sekarang itu kan fokusnya pendidikan itu pendidikan karakter juga, dan juga awareness terhadap misalnya literasi kayak gitu. Nah itu yang di Bengkulu itu masih sering jadi catatan, karena kadang kita lihat juga dari beberapa berita di media-media juga kan. Betul. Ya Bengkulu kadang terkenalnya kata netizen nih dengan berita-berita yang kurang baik, dan beberapa atau sebagian di antaranya adalah berita tentang ketidakbaikan di dunia pendidikan. Nah, tapi itu ya menjadi catatan kita, terutama kami juga di bidang akademisi. Itu juga ada beberapa hal-hal yang kita perbaiki bersama dan masih terus harus optimis sampai hari ini. Makanya untuk para guru-guru ini, para akademisi juga tetap harus semangat untuk memajukan pendidikan kita bersama. Semangat untuk berbenah bersama, gitu ya Bang, semua lini. Iya. Nah, Abang, itu kan tadi kita membahas udah pandangan secara umum ya, pandangan singkat lah mengenai pendidikan seperti apa. Nah, sekarang nih, pemirsa mau tahu juga mungkin, Abang itu asalnya dari mana nih? Oh gitu ya. Ya tadi pertanyaan langsung berat ya di awal. Iya. Mengawali langsung, begini. Iya. Kalau nama saya M. Arif Rahman Hakim, panggilan Arif biasanya. Kalau sekarang sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Itu Tarbiyah dan Tadris itu pendidikan dan pengajaran. Oh gitu. Jadi memang fokusnya di pendidikan.
Kalau spesifiknya lagi program studinya di pendidikan bahasa Inggris. Sekarang juga sebagai postdoctoral fellowship atau sebagai dosen tamu di Universitas Islam Internasional Indonesia Depok. Jadi ya di luar dua biasa hati. lah ya. Sekarang lagi di dua hati dua kaki ya. Karena juga kalau di Universitas Internasional Indonesia itu atau Triple IU UI3 kita bilangnya itu sebenarnya proyek strategisnya pemerintah Pak Presiden. Jadi buat kampus Islam internasional yang itu juga 50% mahasiswanya adalah mahasiswa dari luar negeri. Jadi jangan hanya kita yang belajar keluar juga, tapi Mereka juga belajar dari kita. Nah, jadi ya membantu di sana untuk men-share ilmu-ilmu untuk teman-teman dari mahasiswa luar negeri juga di sana. Untuk lokalnya di UIN Bengkulu gitu. Dan hari-hari juga menjalani aktivitas di English Academy Bengkulu. Itu lembaga kursus yang kita juga fokus terhadap bidang pendidikan, terutama pendidikan bahasa Inggris di berbagai sektor lini juga. Luar biasa. Dan itu pemirsa tidak hanya di Bengkulu. Iya, benar. Itu luar biasa, tidak hanya di Bengkulu. Tapi memang waktu awal bangun itu memang udah ada apa Bang rencana. Oh, ini harus berkembang, nggak cuma di Bengkulu doang. Memang udah ada pemikiran tentang itu kah atau terjadinya secara tidak sengaja gitu loh? Iya, yang terakhir itu nggak sengaja Nggak sebenarnya. sengaja. Ya. Kok bisa? Ya, jadi awalnya itu kan ketika pulang S2, waktu itu dari Malang. Jadi ketika S2 di Malang saya juga terlibat banyak di organisasi relawan di bidang pendidikan waktu itu di situ, dan juga bantu-bantu teman untuk beberapa program di Pare Kampung Inggris di Kediri. Nah, jadi dari sana ketika itu pulang ke Bengkulu dengan teman waktu itu namanya Bang Reko Serasi, beliau dari Jogja. Kita lihat kok sepertinya perlu di Bengkulu, terutama di sekitar kita aja sebenarnya. Kita lihat di circle kita itu ada lembaga yang kira-kira bisa inilah membantu teman-teman ini untuk meningkatkan skill bahasa Inggrisnya juga, tapi dengan misalnya biaya yang murah, cara yang lebih fun, terus cara belajar yang lebih simple, lebih intensif dan lain-lain. Akhirnya kita dirikanlah namanya English Academy Bengkulu. Nah, terus secara tidak sengaja ketika saya S3 kebetulan di Penang University Science Malaysia juga terlibat di beberapa organisasi relawan yang fokus kepada pekerja migran Indonesia waktu itu di situ. Nah, dari situ ada penelitian dan kita lihat waktu itu dari dan dengar juga dari HRD-nya di sana, HR-nya, bahwa katanya pekerja Indonesia itu kalau etos kerjanya luar biasa, Mbak, skillnya luar biasa, keren, cuma kadang beberapa kekurangannya adalah di skill komunikasi bahasa Inggris. Oh, itu udah menjadi catatan berarti ya di sana. Iya, dan puluhan tahun kan kita sudah kerjasama. Dibanding beberapa pekerja misalnya dari Filipina yang memang bahasa keduanya second language-nya bahasa Inggris, terus Vietnam, Bangladesh, India, Nepal. Nah, jadi Indonesia kayak gitu. Akhirnya jadi catatan lagi, sepertinya I have to do something nih kayaknya. Akhirnya dengan teman-teman pelajar Indonesia di sana kita buat lagi lembaga itu dengan nama English Academy Bengkulu Malaysia. Oh, Bengkulu Malaysia. Tetap bawa nama Bengkulu ada. berarti. Iya, akhirnya diuruslah perizinannya melalui lembaga sana dan resmi terdaftar di Kerajaan Malaysia. Dan itu khusus untuk pekerja migran Indonesia aja. Oh, memang khusus untuk Indonesia? Iya, nggak boleh orang Malaysia, orang mana. Kemarin banyak yang nanya, kami juga nak join belajar. Katanya, tak boleh, saya bilang. Tak boleh lah. Tak boleh, you kena cari lain lah, katanya, course lain lah. Kenapa? Kenapa gitu, Pak? Karena memang niat kita dari awal itu kan untuk membenahi dan problem solving dari masalah yang kami temukan itu. Saya temukan di dunia inilah pekerja migran Indonesia di sana. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 12 angkatan di sana. Sudah banyak membantu teman-teman di sana juga dengan ya inilah konteksnya semi sosial di sana kan. Jadi bisa teman-teman tuh ada yang upgrade karirnya, ada yang akhirnya pulang ke Indonesia, lanjut kuliah, lanjut karir di Indonesia, dan udah sampai hari ini insya Allah alhamdulillah masih berjalan di sana juga. Alhamdulillah, luar biasa sekali memang. Tujuannya benar-benar mulia ya Bang ya. Mudah-mudahan. Dan akhirnya mengeluarkan hasil yang
Luar biasa juga tentunya. Iya. Nah, ini kalau di Malai sendiri itu udah berapa tahun, Bang? Sejak 2017. Oh, udah Iya, lama. sudah artinya. lama. Berarti udah berapa tahun ya itu ya? 7 tahun. Iya, Iya. sekitar ya 6-7 tahun. Mhm. Dan sekarang udah alhamdulillahnya lagi teman-teman di sana juga yang meneruskan saya karena masih kontrol melalui online lah. Iya, Zaman sekarang karena enak ya. agak susah ya kalau mau bolak-balik ya. Susah mau bolak-balik. Bukan Bengkulu Curup ya bisa Iya, bolak-balik bukan tiap hari. Bengkulu, betul. Nah Bang, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, Sekarang siap, kita siap. jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.